Halo Pak Waduh. Aryo Halo, TW. Ya, ini Pak selamat Aryo Ya, ini. pagi suaranya jelas. semuanya. Halo. Ya, Halo, ini spesial Selamat malam sekali. Pak Aryo. Terima semua ya. kasih. Terima kasih Pak Aryo. Waktunya malam ini sangat spesial sekali bisa eh, live bersama GB Valbuli Semarang. Thank you banget Iya, Pak Aryo hari ini atas ya saya waktunya. juga senang bisa live sama teman-teman, sama Bu Leni, sama Mas Marcel. Iya, Terus, terima kasih sekali Pak Aryo. Ya, Ya, ya untuk oke. live-nya nggak di save ya apa-apa. Sobat KB. Heeh. Live-nya di save. Ya, Jadi jangan khawatir ya. ya. Betul, ya. Jangan khawatir nanti akan di-save di Instagramnya KB Mm, Valburi Semarang ya. KB Valburi underscore Semarang. mm, Nah, mm, mm, mm. mengingatkan juga Sobat KB bahwa live ini nanti akan ada giveaway untuk tiga Sobat KB yang beruntung nih. Untuk tiga Sobat KB yang beruntung, ada giveaway masing-masing 100.000 saldo RDN dari KB Valburi Semarang. Jadi, syaratnya cukup mudah Sobat KB, hanya share screenshotan dari live ini di Instagram story masing-masing dan tag Aryo underscore TW dan KB Valburi Semarang. Jadi akunnya jangan di privat supaya dari KB Valburi Semarang bisa lihat dan bisa repost dan akan diumumkan besok. Tiga orang sobat KB yang beruntung akan mendapatkan 100.000 saldo RDN. Ya, Ya, tanpa berlama-lama kita mulai aja dulu ya. Sebelumnya saya ya, terima kasih sekali untuk Pak Aryo yang berkenan hadir pada malam hari ini untuk bisa men-share, menceritakan pengalamannya untuk kita semua eh, bisa bisa belajar dari tradingnya Pak Aryo ini. Terima kasih sekali untuk waktunya untuk malam ini. Kita langsung aja ya Pak Aryo sama-sama Bu untuk Leni, Mas Marcel. Iya, iya ini kita langsung penumpangnya aja juga sudah langsung. banyak nih, udah 100, Penumpangnya sudah hampir banyak kita. 160. Oh Iya, ya, iya, ini bisa kita bisa langsung 3 bis ini sudah ini, tiga kalau bisa 160 orang nih. 2 bis bisa lah langsung paling ke nggak ya. Surabaya ya Pak. Iya, tinggal berangkat ini. Yuk, langsung berangkat aja. Ayo langsung berangkat aja. Langsung pertama Pak, yang paling mendasar Pak. Kalau misalnya sebagai scalper, itu milih sahamnya bagaimana Pak? Jadi kalau misalnya ini apa milih yang paling aktif atau apa bagaimana cara pemilihan sahamnya Pak? Atau mungkin juga bisa di-spill mungkin ada saham-saham yang bisa menjadikan ATM. Mungkin bisa apa ATM mungkin harian ada ya. saham-saham yang harian bisa kita oh ya 1 2 rupiah untuk jajan-jajan gitu, bocoran gitu Pak, gitu. Mari Pak Aryo, terima kasih. Heeh. Jadi gini, pada dasarnya, scalper itu kan bahasa lainnya kan copet ya. Iya, Copet bahasa. di dalam dunia trading itu kan kita Iya. mengambil momentum dari setiap pergerakan maupun impulsif buy dari market. Jadi kita masuk di, ya apa tentunya kita namanya copet, kita kan beroperasinya ini di saham-saham yang rame. Sama seperti copet di kehidupan nyata, mereka kan tidak mungkin nyopet di kuburan, tidak mungkin kan nyopet di jalanan yang sepi. Jadi gue bikin orang banyak. Jadi kita mainnya kita beraksinya di saham-saham yang rame. Kita kayak orang nyopet tuh nyopetnya kan di mana? Di pasar, di konser musik yang rame, yang desak-desakan. Itu kita melakukan aksi. Sehingga win rate kita akan lebih tinggi kalau kita beraksi di tengah keramaian. Itu dari segi copet yang di dunia nyata. Kalau copet di saham, kita beraksinya harus di saham yang ramai. Saham yang ramai itu yang dari segi transaction volume, value, dan frekuensinya cukup tinggi. Dan di BEI ini rata-rata yang transaction volume tinggi ini adalah saham-saham yang harganya di bawah 500 biasanya. Contohnya ya kayak saham Bumi, saham-saham Gubrakri kan mayoritas harganya di bawah 500 kan. Jadi itu ya sangat menarik untuk dicopetin. Bumi itu kalau menurut saya ibaratnya ya kayak Bumi Energi, Dewa dan kawan-kawan itu kayak tengah konser yang ramai. Jadi kita Hmm. berdesak-desakan itu bisa ambil dompet di kanan, ambil jam tangan, ambil HP di kiri, ya udah gitu. Kita cari duitnya dengan cara gitu, cari sahamnya rame. Dan juga Oke. semenjak apa ya parade IPO dalam 2 bulan belakangan ini, saham-saham penny stocknya IPO ini juga seru sekali. Cuman memang kita nggak bisa masuk dalam besar karena nanti kalau kena prank keluarnya buangnya susah dalam. Jadi ya harus ngatur bisa ngatur position lot sizing antara saham yang konser yang rame kayak Bumi, Dewa dan lain-lain dengan saham yang agak sepi ya kayak Karya, kayak Match, kayak
Dewi dan lain-lain gitu. Jadi memang cara milih saham adalah kita fokus di saham-saham yang ramai. Nah, cara screeningnya itu ya yang pertama kita lihat top percent gainer dan loser di aplikasi masing-masing sekuritas pasti ada. Kita cari yang naik banyak dan juga ramai ditransaksikan, itu kan nanti akan kelihatan secara real time. Ya udah, itu masukkan watchlist, kita tradingin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat chartnya, pergerakannya. Jadi kita sebagai copet profesional itu pun harus bisa melihat, membaca situasi. Jadi nggak asal beraksinya. Kalau asal beraksi ditangkap polisi bisa babak, ditangkap massa babak belur gitu loh. Jadi kan kita harus lihat chart dulu. Kita lihat chart daily chart, lihat support resistance-nya berdasarkan chart pattern, terus juga moving average, terus juga high low-nya, Fibo di gambaran kepala aja bisa kelihatan loh sebenarnya kalau udah biasa. Seperti itu. Jadi lihat super resist, terus juga lihat flow harian pakai chart 1 atau 3 menit. Nah, kita bisa paling tidak bisa membaca situasi dari saham tersebut untuk kita beraksi. Kalau ada momentum, ada volume, kita bisa masuk. Tapi kita juga harus disiplin. Saat tidak sesuai harapan ya kita harus bisa segera out atau cut loss tipis mungkin maupun juga take profit. Begitu. Jadi kita beraksinya di saham-saham yang rame, Bu. Jadi kesimpulannya Sobat Kepi, kalau kita mau jadi pencopet profesional, kita harus mencari keramaian ya Pak, supaya yang Bu. dicopet itu juga jangan sampai kita yang malah kecopetan ya Pak. Iya, Ya Pak Aryo, betul. ya. Atau kita niatnya copet, malah kita ditangkap terus bonyok di masa, istilahnya gitu kan. Kalau di market gitu. Kan kita nyopet, kasihkan, nggak hati-hati kebanting kena ARB, bubar jalan, malah kita bonyok. Ya. Gitu. Harus juga harus lihat juga sizingnya juga ya Pak ya, Pak Aryo. Jadi kalau saham yang kayak Bumi itu mungkin 50.000 itu mungkin enggak masalah ya, tapi kalau mungkin kayak Dewi atau Karya itu juga bisa kegebuk gitu ya Pak ya. Bumi enter 50.000 lot pun nggak ada masalah. Coba kalau yang lain. Ya, kita yang gerakkan momentum itu, tahu-tahu digebuk bandarnya bonyok. Kita harus sopan. Kalau di saham-saham yang kecil. Harus ada etikanya ya Pak ya. Iya. Jadi betul. kalau misalnya jadi scalper itu enggak cuman gampang ya Pak, maksudnya cuman lihat ramai langsung beli. Kan enggak seperti itu ya. Jadi dari Pak Aryo sendiri juga harus melihat dulu ini top frekuensinya yang ramai itu apa dalam pemilihannya. Juga harus dilihat chartnya juga ya Pak ya. Apa namanya 5 menit, 10 menit itu gerakannya seperti apa. Jadi terus juga harus ada disiplinnya. Jadi kalau misalnya sampai tidak sesuai itu harus berani cut loss gitu ya Pak Aryo ya, untuk betul. Jadi kita harus profesional. Situasi. Kalau nggak memungkinkan ya kita harus tahu kapan harus cabut dari tempat itu sebelum digebukin sama massa. Iya. Ibaratnya gitu. Ya, jadi harus yang penting survivability kita harus tinggi karena memang basically semakin pendek time frame trading itu semakin tinggi difficulty-nya dan semakin tinggi semakin panjang learning curve yang dibutuhkan untuk bisa memiliki skill yang baik di dalam style trading itu. Jadi kalau misalnya time frame-nya lebih panjang kayak swing trade itu masih lebih santai ya untuk menentukan kapan entry, kapan SLTP. Pilihan sahamnya juga berbeda gitu loh. Saham yang sama tapi dengan pendekatan scalping maupun swing trade itu sudah berbeda cara. Saya juga ada akun swing sih, gitu. Jadi ada cara yang sangat berbeda dengan cara mainnya dengan yang kita copet-copetan, gitu Bu. Iya. Oke. Nah Om Aryo, ada pertanyaan nih Om Aryo. Kita akan masuk lebih ke teknis nih ya Om Aryo. Iya boleh. Biasanya kalau tadi Pak Aryo kan menyinggung tentang chart pattern, terus Fibo, lalu kalau ada momentum atau volume kita masuk. Nah, titik entry-nya itu menentukannya seperti apa tuh Pak Aryo? Dan apakah kalau scalping Pak Aryo itu biasanya lihat news atau mungkin indeks regional, Dow Jones misalnya, atau Hang Seng gitu misalnya Pak Aryo? Nah, jadi gini, kalau saya ya, entry untuk scalping itu ada beberapa jenis. Yang pertama buy on breakout, terus juga yang kedua buy on weakness, yang ketiga buy on ARB, baik ARB pagi-pagi maupun ARB bangun, atau juga yang keempat buy on momentum. Nah,
Kalau yang pertama ya saya jelaskan, kalau yang buy on breakout adalah kita berfokus pada titik-titik resist. Sering tuh saham itu kan pas bergerak kita masih belum yakin. Ya udah, kalau belum yakin jangan random. Kalau dia sudah mendekati titik resist, resist ini banyak. Bisa resist itu MA20, MA60, maupun juga neckline dari ascending triangle pattern. Jadi kita lihat chart patternnya juga. Biasanya di titik-titik itu overnya tebel. Dan nanti kalau dia break yang pertama, tapi volume belum terlalu kencang, itu biasanya retrace dulu. Biar terbentuk volume dulu baru kita masuk. Seringkali orang itu banyak ketipu bid over, begitu kelihatan over tebel dihajar, orang-orang berebutan masuk, bandarnya jualan. 1, 2 tik, 3 tik, orang FOMO, yang saya bisa bilang impulsif buy ya. Beli, tapi rebutan. Karena ngeliat ini breakout, rame-rame, bandarnya ngisi terus over, refill terus gebuk ke bawah. Trader cut loss, baru di berpungut lagi ya. Itu yang sering membentuk freak breakout, tapi ascending triangle-nya masih terbentuk. Nah itu buy on breakout. Jadi kita harus disiplin. Kadang buy on breakout itu kita buy terus hold, dia beneran bisa lari, lanjut rally tanpa koreksi yang berarti. Bisa juga nge-fake. Jadi memang disiplinnya harus tinggi kalau main buy on breakout. Saya sih prefer memanfaatkan impulsif buy market aja. Begitu impulsif buy saya jual dapat 2-3% nggak apa-apa keluar. Saya tunggu lagi, biasanya itu over pasti nge-refill itu biasanya. Over nge-refill, ngebukin bid, biar dia koreksi dulu, second breakout, baru kita masuk. Tapi seringkali kalau udah lemes, itu besoknya biasanya terjun lagi. Gitu. Terus yang kedua, buy on weakness. Buy on weakness ini, kita fokus pada titik-titik support. Jadi, support banyak ya penentuan, cara menentukannya teman-teman. Kalau saya sih biasanya yaitu yang pertama saya lihat candlestick chart pattern. Chart pattern kan banyak tuh, misalnya double bottom, apalagi head and shoulder, terus ya reverse head and shoulder, terus juga macam-macam lah, descending triangle yang atau triple bottom dan lain-lain. Bisa juga lihat MA. Saya sih biasanya MA itu cukup efektif sih. Gitu. Jadi kita fokus pada titik-titik support di mana ada pantulan, itu kita masuk. Jadi seringkali kita nggak perlu beli di titik supportnya persis, tapi kita lihat support ini mau mantul apa enggak. Seringkali itu nanti bisa ada pantulan. Nah, itu bisa main di situ. Yang ketiga, buy on ARB. Nah, buy on ARB ini cukup agak tricky ya, teman-teman. Mengingat sejak Maret 2020, kan ARB pendek tuh, cuma 7%. Teman-teman pasti banyak juga yang pernah pengalaman kejebak ARB berjilid-jilid karena belum memahami karakteristik dari permainan ARB. Jadi buy on ARB ini ada dua. Langsung ngebid di ARB, tapi kita udah ngukur, ini kemungkinan kalau kena langsung bisa mantul. Atau saham yang ARB berjilid-jilid, itu tunggu ada sponsor masuk. Gitu. Seperti yang teman-teman kok pernah lihat Kaisar ya, Kaisar waktu live kan beliau bilang, main nomor 1, main saham yang rame, yang hijau. Yang kedua, bangunkan saham yang ARB berhari-hari. Nah, itu saya saham yang bukan repo, yang sudah ARB berhari-hari, saya pasang volume, alarm volume. Nah, kalau tim saya Morris bangunkan, saya biasanya langsung sikat juga. Itu yang ngikut aja. Gitu. Itu win rate-nya cukup baik lah. Gitu. Itu buy on ARB ya. Yang keempat, buy on momentum. Nah, buy on momentum ini seringkali kita cukup melihat bid over aja, begitu ada momentum, VAP, volume at price-nya sudah terbentuk ke atas, kita ngikut aja dulu, nggak harus langsung all in, gitu. Ya, nyicil-nyicil aja dulu. Jadi scalping nggak masalah sih nyicil buy, tapi dalam range tertentu, nggak langsung sekali gebuk harus field semua. Banyak saham yang nggak bisa juga saya sekali gebuk langsung bisa sesuai yang saya inginkan saya dapat, nggak bisa. Kadang seringkali terlalu kecil juga bid overnya. Jadi kita lihat aja, belinya bisa bertahap di range tertentu. Begitu mungkin dia benar breakout, kita boleh nambah, tapi barang yang kita nambah waktu breakout langsung kita lepas. Misalnya kita bawa nih, misalnya 3.000 lot, terus nambah 2.000 pas breakout. Jadi 3.000 harga tengah, 2.000 harga breakout. Waktu impulsif buy, 2.000 buang dulu. 2%, 3% cuan kabur. Nah, kan untung tuh pasti. 3.000 kan masih harga bawah. Kalau nggak kuat, baru bersihkan yang 3.000 lot. Gitu. Kalau masih kuat naik, ya udah tinggal cicil jual aja. Gitu, teman-teman. Jadi, scalping pun sebenarnya kita bisa melakukan beberapa kali entry. Selama masih masuk dalam range yang
kita inginkan, tapi juga harus disiplin SL-nya ya. Kalau tiba-tiba kebanting atau IHSG-nya merah, tiba-tiba balik arah, ya kita harus cepat keluar. Itu teman-teman. Jadi memang kita harus punya strategi untuk mencopet, memanfaatkan momentum market. Terus apakah ngelihat indeks luar? Ya menurut saya harus, tapi nggak harus lama-lama kok teman-teman. Yang pertama kita ngelihat aja IHSG, kita analisa teknikalnya IHSG. Kayak IHSG sekarang kan on resist ya, hati-hati bandingan gitu. Terus lihat regional, Dow Jones, terus juga indeks Asia, Hang Seng, Nikkei dan lain-lain. Kalau mereka kompak merah ya waspada. Mereka kompak merah, IHSG-nya on resist itu waspada bandingan. Jangan kaget kalau saham-saham yang kemarinnya FOMO, rally gila-gilaan, dia koreksi dalam. Memang seharusnya seperti itu. Jadi kita scalping tapi juga harus lihat situasi kondisi, nggak ngasal gitu teman-teman. Mengenai news, saya juga baca news sih sebelum market open, tapi saya bacanya cepat aja sih. Ya udah tinggal saya lihat cepat aja mana yang kira menarik, nggak usah dibaca semua kelamaan. Baca-baca aja kira-kira yang mau ada hajatan atau yang ada berita pom-pom atau apa, itu yang perlu dilihat. Tapi kalau misalnya news-news yang nggak penting, kayak misalnya perusahaan optimis akan raih kinerja, bullshit, nggak usah itu, abaikan lah. Kita cari fakta aja ya, nggak usah optimisme yang nggak penting gitu. Biasa itu, optimis perusahaan tapi harga turun terus, itu udah biasa. Jadi udahlah biarin. Optimis boleh, tapi harga saham kan nggak bisa bohong. Kayak gitu. Jadi biasanya kita harus baca news, tapi cepat lah ngeceknya. Ya, teman-teman jangan ketipu misalnya. Emiten optimis akan meraih, itu optimis itu nggak perlu usaha. Tapi kalau ngerek harga saham butuh usaha, butuh duit. Beda ya. Kecuali LK, rilis LK. Naik laba naik sekian, itu kan fakta. Nah, itu baru bisa diperhatikan. Tapi biasanya sih news rilis LK, laba fantastis, kemarinnya udah terbang pasti itu. Bisa jadi news keluar cuci piring udah. Gitu, jadi hati-hati aja. Ya syukur-syukur di HK lanjut naik. Di HK pagi-pagi langsung cuci piring, langsung disedot ke bawah. Ya bisa juga, bonus. Gitu teman-teman. Jadi harus ya itu ngelihat iklim, situasi market regional dan global, terus juga baca news. Sebenarnya persiapan itu nggak lama kok teman-teman. 10 menit cukup kok sebelum market open. Lihat indeks, terus lihat chartnya IHSG, posisinya di mana, lihat news, screening cepat, itu sudah kok. 10 menit cukup kok. Gitu. Pak Aryo, ini ada yang tanya Pak Aryo. Oh ya, Marcel. Untuk time frame, ya, untuk time frame-nya tadi yang chart, misalnya pola triangle itu time frame berapa, dan biasanya kalau buy on support, buy on weakness itu biasanya MA-nya MA berapa nih Pak Aryo? Ya. Oke, kalau misalnya chart pattern ya, biasanya chart pattern itu sebenarnya chart pattern sama antara chart daily sama chart intraday alias 3 atau 5 menit, mirip. Cuman kalau kita mau ngelihat istilahnya middle resistnya yang kira-kira di break, lihat dulu chart daily. Kalau memang ada chart ascending triangle, itu tarik garis neckline-nya kelihatan, itu berarti titik-titik yang perlu diwaspadai untuk biasanya kalau break bisa lari. Biasanya break, rally, istilahnya spike dulu, koreksi ke titik yang sebelumnya di break, baru diperhatikan. Kadang besok-besoknya main. Gitu. Itu kita ngelihat chart daily itu untuk melihat istilahnya map-nya. Terus kita masuk ke chart intraday untuk ngelihat momentumnya, flow-nya. Jadi saham naik itu kan biasanya ya nggak mungkin tegak lurus. Jadi kalau di chart daily dia chart candle-nya panjang hijau, kita lihat chart intraday-nya 3 atau 5 menit, itu kan pasti ada flow-nya tuh. Naik terus mungkin koreksi separuh atau sepertiga dari kenaikan, terus rally menguat lagi, terus scallop lagi, break lagi ke atas, koreksi lagi gitu. Jadi kita intraday untuk melihat scallop-nya itu. Jadi kadang kombinasi juga ya. Saya misalnya akun swing masuk di buy on weakness, buy on support, cicil. Akun scalping saya ngebuknya nanti setelah breakout gitu. Jadi akun scalping keluar duluan, akun swing masih hold gitu. Jadi memang teman-teman kalau misalnya mau mengaplikasikan beberapa style trading, sekaligus juga bisa. Minimal paling nggak 3 akun teman-teman. Akun scalping atau day trade lah. Akun swing sama akun yang agak panjang. Gitu. Kalau saya nggak pakai akun yang agak panjang sih. Satunya akun itu untuk yang gebuk-gebukan pagi-pagi. Karena
itu ordernya pasti paling awal gitu. Strateginya bisa diatur. Yang tadi MA-nya MA berapa, Pak Aryo? Oh iya, MA sorry. 60 atau Kalau saya pakainya MA-nya 5, 20, 60, 100, 200 gitu. Jadi berarti dicari dari pantulan itu ya, Pak? ya, kalau saya pakainya SMA ya, Simple Moving Average. Kalau ada mungkin yang lain-lain technicalnya pakai EMA, exponential, atau angka-angkanya mungkin 6, 19, 69 atau apa, saya kurang paham, tapi saya pakainya yang standar ya. MA5 untuk menggambarkan pergerakan dari rata-rata harga penutupan 5 hari terakhir, alias seminggu. Kalau MA20 itu kan berarti kan istilahnya harga rata-rata dari penutupan selama 20 hari terakhir alias 1 bulan bursa. Kalau MA60 kan berarti alias 3 bulan bursa. MA200 alias tahun market gitu. Jadi ya yang dasar-dasar aja, indikator rakyat itu kayak gitu sebenarnya bisa kok. Ini kebetulan IG Live kan nggak bisa share screen ya. Kalau mungkin kapan-kapan nanti Zoom saya bisa share screen, saya tunjukkan indikator rakyat. Kenapa MA20, MA60 itu cukup valid ya untuk kalau misalnya buy on breakout, terus juga menghindari saham downtrend yang MA menekan kepala candle. Istilahnya orang itu digencet, ditenggelamkan. Mau menaik ke permukaan ditenggelamin lagi oleh MA. Itu ada gitu. Menghindari barang-barang yang gitu. Kita baru masuk setelah memang jelas-jelas dia muncul ke permukaan dan bisa mengambang di atas permukaan. Kalau selama dia masih ditekan terus, tenggelam terus, rugi terus trading di barang kayak gitu. Gitu. Mungkin kapan-kapan kalau pasti untuk Zoom nanti saya bisa share screen. Waduh, Gitu. baik. Ini ditanya ini mesti Sobat Kepi yang mau ada pakai Zoom meeting, siapa yang mau coba tak tulis di kolom komentar gitu ya. Iya, coba tulis di. Iya, betul. Mungkin Jadi tadi ada Bu Leni ada lanjutannya pertanyaan, selanjutnya. Bu. Itu tadi ada yang tanya, kalau misalnya mungkin scalper itu ada memungkinkan nggak untuk kalau average down? Jadi mungkin kalau pas beli salah, terus kita average down gitu, pernah nggak Pak Aryo gitu? Jadi Misalnya, saya scalpingnya fleksibel, Bu. Jadi kalau misalnya buy on breakout saya langsung nggak terlalu yakin, saya masuknya dikit dulu. Dikit dulu bawa terbang ya udah, cuan. Tapi dibawa turun saya lihat dulu, selama masih masuk range saya bisa beli lagi sesuai MM yang saya sudah tetapkan di awal. Jadi gini teman-teman, misalnya nih dana RDN kita 100 juta, kita misalnya buy on breakout di saham A, wah ini nggak terlalu liquid atau kita nggak terlalu punya nyali di sini, masuk aja 20%. Oke, alokasi dana 20% untuk saham itu. Nah, waktu misalnya awal-awal breakout kita masih nyoba-nyoba dulu, alokasikan aja. Berarti kan kalau 20% untuk saham itu 20 juta kan. Kita alokasikan dulu misalnya masuk 3 juta dulu. Lihat gimana. Tapi kita udah tahu range-range bahaya maupun range penguatannya di mana. Analisa istilahnya simpelnya lah. Jadi kalau misalnya breakout terus turun dulu, gocek dulu. Kan bandar sering gitu tuh, kayak breakout. Terus overnya diisi lagi. Orang yang FOMO digebukin, di squeezing istilahnya. Squeeze the bid. Squeezing the bid itu overnya ditebelin. Sehingga orang-orang yang pegang harga bawah rebutan TP. Padahal sebenarnya itu bandar masih mau ngerek. Itu ngusir orang. Nah, masalahnya kita kan nggak tahu nih dia beneran ngusir orang atau memang beneran dia jualan untuk diturunkan lagi. Kan belum tahu. Ya udah masuk dulu 3 juta. Berarti kan kita masih ada pegangan 17 juta. Misalnya breakoutnya harga 200. Harga opening misalnya 185 lah. Ya udah, berarti 200 break sempat nyentuh 202, 204 terus turun lagi. Kita masih pegang 3 juta, santai aja. Masih masuk dalam range. Dia koreksi-koreksi 195, masuk lagi 5 juta. Tapi range kita misalnya secara chart titik bahayanya ini adalah misalnya 189 ke break 189 kita CL. Turun lagi kelihatan masih range tapi ada penguatan koreksi panik sell, retail panik sell 191 beli lagi. Berapa itu tadi? 13 jutanya beli lagi. Udah, SL-nya 189 loh ya. Pembelian terakhir 191. Biasanya kalau itu mau breakout lagi itu masih dimainkan ke atas biasanya. Tapi paling tidak kita kan sudah punya MM. Tergantung niat kita di awal atau kita mau lamsam 20% dari RDN alias 20 juta itu kita langsung gebuk, satu kali gebuk. Ya udah satu kali gebuk tapi harus disiplin keluar. Nah, biasakan scalper itu punya namanya break even stop. Ini yang sulit. Jadi seringkali kalau market nggak bagus, saya juga banyak loss fee aja gitu loh.
Jadi misalnya break 200, sempet kan naik ke 202, 204, ya udah TP pelan-pelan, tapi tiba-tiba dibanting 200 jadi bid, 200-nya digewobok, ya udah keluar aja break even stop. Nggak masalah rugi fee gitu loh. Nanti turun baru dilihat lagi masih ada kemungkinan mantul nggak gitu loh. Jadi jangan berharap terlalu banyak karena kan kita juga apa ya, ngikuti market kan maunya cuan, tapi kan belum tentu market sesuai harapan kita gitu loh. Jadi MM-nya diatur dari awal, mau langsung lamsam belinya atau dicicil dalam range tertentu. Jadi ilmu swing sama ilmu scalping sebenarnya bisa diterapkan walaupun dengan time frame yang berbeda. Uang chart pattern aja antara daily chart sama intraday chart aja bisa dilihat kok, gitu loh. Bang, saya nggak bisa share screen di sini kan, kapan-kapan aja. Nanti kasih contoh. Ini pada banyak yang mau ini. Ini. Gaskan gitu. Nggak apa-apa, ini kita ngobrol-ngobrol dulu kan nanti kapan-kapan dibedakan lagi kan. Iya. Oh, jadi memang harus dari awalnya kita tuh mau gimana ya Pak Aryo untuk satu saham ini kita mau full power atau mungkin kita mau cicil-cicil gitu ya untuk awalnya gitu. Jadi kita dalam membeli saham tuh kita juga harus ada strateginya gitu ya Pak Aryo. Jadi kalau misalnya ini nanti naik ke sini kita nanti mau jual atau nambah atau turun nanti kita mau cut loss itu harus ada strateginya begitu ya Pak ya. Betul Bu. Jadi ya beda-beda ya setiap orang. Maksudnya tergantung niat di awal. Pokoknya satu hal yang jangan pernah dilakukan adalah niatnya scalping nyangkut jadi investing. Biasanya wassalam itu nanti jangka panjang beneran. Memang kadang scalping nyangkut jadi investing terus hold 2-3 hari spike lagi cuan. Lakuin aja terus coba. Suatu saat wassalam itu nanti akunnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, selamat. Suatu saat kita nggak pernah tahu kalau nggak disiplin. Dia nggak pernah kembali ke harga beli kita dan kita jadi bengong aja karena udah all in udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Ngeliatin saham lain keterbangan nggak bisa ikut. Pokoknya dia harus disiplin. Dan kita udah tetapkan trading plan dari awal ya. Maksudnya kita mau gayanya masuk di buy on breakout atau buy on weakness atau buy on ARB, baik nyentuh ARB, jatuh ke ARB, tapi dan juga ARB buka maupun buy on momentum. Gitu. Iya. Ada pertanyaan lagi nih, Pak Aryo. Untuk take profit dan cut loss-nya bagaimana Pak Aryo? Dan cara ngatasi yang tadi, biar tidak investing ini, biar cut loss-nya tidak kena mental ini bagaimana ini Pak Aryo? Kan kalau terlanjur investing kan loss-nya dalam, biasanya kan trader-trader ini kan pada kena mental semua Pak Aryo. Kalau dari Pak Aryo sendiri cara mengatasinya bagaimana Pak Aryo? Disiplin aja. Kalau niat scalping ya TP dan cut loss dengan cara scalping. Gitu. Jangan belinya cara waktu entry scalping nyangkut maunya jadi investing. Jangan. Jangka panjang takutnya wassalam nanti. Dan TP sama SL-nya. Biasanya sih saya kalau buy on breakout TP saya cukup 2-3% aja sih. Kita kan memanfaatkan impulsif buy-nya orang tuh. Jadi soalnya market ini kadang-kadang sering ke-trigger dengan titik-titik tertentu dan volume. Jadi seringkali kalau buy on breakout, titik yang paling cukup masuk akal untuk TP adalah kita buy on breakout, target 2-3% aja kabur. Karena dari 10 kali trade buy on breakout biasanya sih naik 2-3%, 4% gocean dulu. Dibikin mules-mules itu orang-orang yang buy on breakout digebuk dulu, diturunin di bawah titik breakout-nya, orang panik, dinaikin lagi, ya itu kelihatan. Jadi makanya saya biasanya keluar dulu, tunggu koreksi dulu. Kalau memang lanjut ya udah nanti lihat lagi. Kita main atas jadinya, nggak masalah. Tapi paling nggak kita disiplin. Dan yang paling penting ya saya bilang, scalping itu biasakan punya break even stop. Break even stop itu ya udah kalah fee. Kalau TP 2-3%, stop loss-nya break even stop. Itu sebenarnya risk reward-nya bagus. Anggaplah 2%. TP 2%. SL-nya break even stop. Gitu loh. Jadi teman-teman kan biasanya akun buy sama sell kan kalau rugi fee kan 0,4% kan. Kalau di saya nggak sampai 0,3%. 0,2 di bawah 0,29 lah. Itu. Jadi risk reward-nya kan masuk akal. Anggaplah 0,4 versus 2%. 2% kan 1,6 ya netnya. 0,4 versus 1,6% itu sudah 1/4. Masuk akal. Kalau disiplin. Masalahnya adalah seperti yang dulu saya awal-awal ngalami, take profitnya disiplin,
stop lossnya nggak disiplin. Itu. Jadi kita sering dapat 2% di sini, 3% di sana, ada kadang 5%, kadang 1%. Begitu loss, nggak di cut loss, baru nanti 1 minggu, stres, apalagi pas IHSG merah, jeblok, 20%. 22%. Aduh. Itu hilang, pasti hilang. Biasanya penyakitnya trader itu cuannya ya kecil-kecil dikumpul sekali loss bersih, wipe out namanya. Itu. Cuan-cuan dikumpulin seminggu 2 minggu sekali loss bersih. Kering. Gitu. Jadi kunci selamat ya disiplin, teman-teman. Memang kalau bicara kita scalping ya, saya mau kasih tahu range-nya ya. Kalau scalping dalam kondisi market yang cukup bagus dan win rate kita lagi bagus, itu antara gross profit versus net profit. Itu paling tidak net profit kita itu 65 sampai 70% dari gross profit itu udah bagus. Misalnya nih, kita gross profit 10 juta di akhir hari itu. Net profitnya 6,5 juta sampai 7 juta itu udah bagus loh, bener bagus. Ayo, teman-teman coba ukur di OLT-nya. Ayo, kalau 65 sampai 70% net profit dari gross-nya itu udah bagus. Kondisi market yang kurang jelas kayak sekarang, terus juga banyak gocean, itu 50-50 udah bagus. Gitu loh. Saya sendiri kadang kalau market nggak gitu enak, net profit saya itu cuma 30% dari gross profit, beneran. Sedekah ke sekuritas ini. Gitu teman-teman. Tapi paling tidak masih ada uang bisa dibawa pulang lah ya buat makan gitu. Gitu teman-teman. Jadi yang penting gimana kita jaga risiko aja dan kita disiplin ya, karena kita survive jangka panjang tuh ya itu kuncinya disiplin aja. Kalau nggak disiplin ya suatu saat pas apes, bener apes itu, wassalam gitu. Gocap ya Pak Aryo. Gitu. Ya kalau bisa kegocap kalau ya, apalagi gocap, ampun deh. Iya. Itu. Biasanya kan trader-trader ini kan ke-trigger untuk buy itu kan lihat volume besar nih Pak Aryo. Tahu-tahu ARB kekunci 7% terus sampai ke gocap. Saya pernah tahu Pak Aryo menamai ini gocap with style ini Pak Aryo. Mungkin bisa dibahas sedikit Pak Aryo. Ya. Jadi gini, gocap with style itu adalah saham yang ARB terus sesekali bangun dengan volume gede seolah-olah ARB-nya bangkit, retail masuk, gembok lagi, lanjut lagi besoknya ARB nggak tahu berapa kali. Teman-teman boleh catat ya, cek chartnya Kebak, Sofa, Sebat, WinAir, Olive. Ya banyak contohnya, itulah salah satunya. Kalau Olive ini sacap with style ya, karena bisa 30 ya, akselerasi dengan gocap with style. Tapi intinya adalah, gocap with style ini adalah cara distribusi bandar dengan memanfaatkan kebijakan ARB pendek. ARB pendek itu enak distribusinya, di tiap titik ARB, bandar itu bisa melakukan crossing. Crossing itu gini teman-teman, sering kan ngelihat contoh ya, misalnya apa ya, WinAir, sempat dikuerek sampai 70, sampai berapa, 75, 80, terus ARB 1 kali, 2 kali, sebelumnya sudah sempat dari berapa ratus, 200, ARB, terus di ARB ketiga, keempat, trader kan mulai melirik, wah, bisa buy on weakness ini, lumayan kalau misalnya naik 7%, 10%. Di tiap ARB, pagi open langsung ARB, over 300.000, terus dimakan, volumenya besar, padahal itu crossing teman-teman. Bandar nggak masalah jual harga 50 karena dia dapatnya mungkin saham kosong atau sulapan atau haircutnya gede atau gimana kan kita nggak tahu. Di crossing, bandar kalau mengcrossing barang berarti dia kan tidak membeli, tidak menjual kan, cuma keluar fee doang. Tapi kalau retail kepancing, HK net sell nggak? Net sell. 300.000 dia crossing, dia makan 200.000, retail makan 100.000, udah net sell 100.000. Terus dia tinggal, oh net retail sudah kepancing nih, bid diganjel, naikkan 1 tick, crossing lagi di atas, retail kopium nih, HK, dapatlah net sell dia 80.000. Di titik yang ketiga, retail beli jual, kelihatan bidnya tebel, langsung disiram, bior. Ganjelannya bandar disiram sendiri. Misalnya ganjelan bandar 500.000, kan ada retail itu 100.000 lagi, bior siram, ARB lagi kan, crossing lagi, diputer-puter lagi. Retail kan masih nggak terima, ini masih bisa bangkit, kesempatan beli. 500.000-nya diputer-puter lagi, kejual lagi 200.000, net sell kan? Nah, akhirnya tutup besok ARB lagi, bandarnya ulangi cara yang sama.
ulangi terus sampai gocap. Ayo teman-teman cek chartnya. Ada yang kejebak nggak di saham gocap with style? Itu namanya gocap with style. With style kenapa? Dia style, gaya. Tuker menukar barang, bikin volume palsu. Sebenarnya itu mereka sendiri beli jual sendiri. Kebetulan saya udah melajari ini karena dari zaman sebelum mata ditutup ya, sebelum Broksum Real Life ditutup. Jadi saya bisa ngelihat, oh cara makannya, randomizernya berapa. Teman-teman kalau mau belajar kalau saya di HOTS pakai 0013, kelihatan order detailnya. Tapi harus cepat langsung dicek gitu, oh order berapa masuk, randomizer berapa. Kelihatan. Jadi teman-teman mungkin nggak nyangka, kalau pakai HP nggak kelihatan teman-teman. Kelihatan kayak, mau dimakan. Entry, all in. Wah ini sudah ARB 5 kali, 6 kali, ini udah all time low. Ternyata loh kok 1 menit baru naik 1-2 tik, belum waktunya TP udah gembok lagi. Kunci lagi besok, ARB habis nggak? All time low terus tiap hari, sampai gocap. Gocap mantul 55.1 sesekali naik turun lagi. Dan ujungnya juga teman-teman boleh lihat waktu dia proses gocap with style turun terus, lihat net buyer-nya. Walaupun ada broker IH, FZ dan lain-lain lah, broker-broker yang ya biasa dipakai bandar closingan itu buy sell, lihat netnya. Pasti mayoritas YP, PD, CC, KK, NI, XC net buyer-nya, cek. Retail semua ya. Itu ya udah itu nyangkut semua itu. Jadi ya udah goodbye. Gitu. Nah, nanti saya cerita deh kalau di Zoom saya bisa jelasin teknisnya. Kalau ini kan cuma ya cerita-cerita aja lah. Numpang lewat. Ini gitu. pembukaan Jadi, ya, Pak. Perlu diwaspadai, jadi teman-teman juga harus istilahnya paling nggak memahami pattern-pattern di market yang perlu diwaspadai. Sehingga kalaupun kita nggak cuan waktu dia mantul terbatas, mantul terus ambrol lagi, kita nggak cuan nggak apa-apa. Tapi kita menghindari dari loss besar di barang kayak gitu. Orang biasanya tergoda nyangkut, coba dikit, ARB lagi, beli lagi. ARB lagi, beli lagi. Dibawa sampai gocap nggak mules-mules tuh. Biasanya sih sudah nyangkut parah kalau udah gitu. Nah gitu loh teman-teman. Jadi kenapa IPO 150 kok bandarnya buang sampai gocap? Ya siapa tahu bandarnya dapatnya haircutnya gede atau dapatnya saham kosong. Kan kita nggak tahu. Atau memang konversi hutang atau gimana. Memang pokoknya tujuannya buang at any price. Jangan dikira bandarnya rugi, bandar mana mau rugi. Gitu loh. Jadi mereka udah ada hitungan-hitungan sendiri yang kita kadang nggak ngerti. Gitu. Jadi pokoknya ya diikutin aja gitu loh. Kalau udah gocap ya buat apa gitu loh. Masih banyak saham lain yang bisa dimainkan, uang yang bisa kita puter, ngapain nyangkut di gocap. Gitu. Lanjut boleh nih. Mungkin Oh iya. Tanya lagi nih Pak Aryo. Pak Aryo, Iya. kalau misalnya Pak Aryo tuh tradingnya dalam memilih sahamnya itu ada nasabah saya misalnya kalau beli satu macam saham, nanti jual, nanti beli lagi, habiskan dulu beli terus jual, beli jual satu macam saham. Kalau Pak Aryo sendiri Iya. bisa beberapa macam saham atau enggak, atau gimana Pak Aryo? Kalau saya biasanya saya kan gini, saya kan utamanya pakai Mirai itu untuk yang day trade sama scalping ya. Rata-rata sih end of day bersih, kadang nginepin 1-2 barang aja. Itu pun nggak full power. Kalau ada saya sekuritas lain yang untuk swing. Jadi kalau swing itu kadang saya bawa bisa sampai 5, 6, sampai 8 barang, tapi semuanya fokus buy on weakness. Gitu, buy on support. Dan cicil. Money-management diatur, jadi ya begitu nanti ada sektoral rally, ya udah tinggal ya lumayan lah menikmati kenaikan gitu. Jadi saya kalau scalping paling belinya ya 2-3 saham aja, bawa di porto. Nggak bisa kita fokus sama terlalu banyak, 1 atau 2 itu udah cukup bagi saya. Itu 1 selesaikan dulu, terus juga udah TP, baru yang berikutnya. Jadi paling bawa 1 sampai maksimal 3. Tapi saya juga bisa cap-cip ya, kalau misalnya nih IISG misalnya dibuka merah, regional merah, dan itu sudah hari kedua merahnya. IISG terus ambrol dan sudah turun banyak kemarin, hari ini pagi panik sell, entah karena force sell-nya trader-trader bermargin besar atau apa. Di saham-saham yang mungkin LQ45 atau cukup liquid, dan itu pas ARB-nya kok MA60, dan IISG mungkin MA20 atau MA60 bawahnya. Ini potensi mantul, cap-cip juga saya. Bisa bawa 5 sampai 6 saham, 8 saham, nggak apa-apa. Pocah langsung sebar. ARB langsung mantul, ya udah cicil jual, end of day bersih gitu. Jadi
Kalau menurut saya fleksibel aja sih Bu. Tapi kalau misalnya kita masuk di barang rame yang mungkin main di tengah, main di hijau, ya udah fokus satu dua saham aja. Hmm. Walaupun layarnya bisa ngeliat banyak saya, tapi paling bawa satu dua saham aja Bu. Tetap fokus ya Pak ya, maksudnya untuk Iya, scalping sendiri tetap fokus untuk beberapa saham, kecuali memang dari awal Pak Aryo sudah mikir bahwa itu akan menjadi swing. Ini saham ini mau dibuat swing, kalau scalper disiplin, kalau misalnya one day ya one day gitu ya Pak Aryo ya. betul Bu, betul. Jadi kita juga ada beberapa akun untuk multiple purpose lah. Jadi ya lumayan kan, misalnya swingnya belum panen, scalpernya tuh scalping accountnya tiap hari bisa panen kan lumayan. Soalnya kan biaya hidup jalan terus gitu Bu. Kalau akun swing ya lumayan kan, misalnya panennya baru seminggu 2 minggu gitu. Entah panen, entah tanamannya dimakan hama, kita cut loss, ya nggak apa-apa. Tapi kan end of month itu paling tidak kita lumbungnya terisi dari akun swing sama akun scalpingan gitu. Multiple strategi sih gitu. Iya, jadi memang apa namanya, sebagai kita kan memang fokusnya trading ini menjadi suatu hal yang profesional gitu ya Pak ya. Jadi memang benar-benar harus diatur benar, maksudnya kita harus, pegawainya juga kita sendiri, bosnya kita sendiri, kita harus atur bahwa kalau misalnya memang scalping akunnya ya ini harus habis, terus kalau swing ya ini, terus pokoknya terus belajar terus ya Pak ya. Terus kalau mau tanya Pak Aryo, kalau misalnya Pak Aryo gitu untuk misalnya akun scalping gitu, biasanya apa ditarik gitu apa enggak untuk, biasanya kan juga kalau misalnya untung apa digulungkan ke saham lagi, atau sebagian keuntungannya itu diambil Pak untuk misalnya buat beli tanah atau kebutuhan sehari-hari, atau bagaimana Pak Aryo? Kalau biasanya ya di akun scalping ya, di YP saya biasanya setiap lipatan 10 juta saya tarik gitu. Oh, Jadi disiplin ya modal Pak saya ya? nggak bertambah sih. Iya, jadi misalnya ya trading sehari dapat ya udah Bu, tak withdraw aja. Kan sekarang ada fast withdraw order sebelum jam 3:30 udah langsung cair, ya udah nggak apa-apa, tarik aja. Nanti kalau misalnya perlu nambah modal, tapi kalau marketnya rada nggak jelas gini, yang main cuma sektoral Bagri, call, terus yang main sama penny stock nggak jelas sih, saya nggak berencana nambah modal dulu, ya udah masukkan ke akun Tandon, pakai modal yang ada aja dulu. Cuma kalau saya yang di swing biasanya saya gulung, tapi ada rekapannya juga itu. Jadi cara untuk money management maupun account management itu banyak teman-teman. Ada yang digulung baru sebulan nanti di withdraw, diamankan. Mana yang untuk kebutuhan sehari-hari, ada juga yang pokoknya setiap kelipatan sekian tarik. Jadi akun nggak bertambah, cuman akun misalnya rekening BCA kita Tandon kan bertambah. Nah itu nanti terserah kan mau dialokasikan mungkin ke istilahnya ke fixed income kayak misalnya obligasi atau apa, harus ada juga gitu loh untuk ngamankan uang kita aja, atau mau mungkin dimasukkan kembali ke untuk nambah RDN juga bisa, bebas sih. Tapi RDN saya untuk accounting sementara nggak saya tambah gitu, paling tidak Jadi, kan. ya. Iya, jadi akun scalpingnya itu jumlahnya segini ya, misalnya 100 juta, kalau lebih 110 juta, 10 jutanya diambil, jadi 100 jutanya tetap di situ ya Pak ya. Jadi, ya itu kan untuk Bu. Untuk untuk kebutuhan Gitu. sehari-hari. Kalau yang untuk yang swing itu mungkin untuk investasi lainnya ya Pak ya. Ya, saya gulung itu, biarin aja nggak apa-apa. Soalnya juga secara metode perhitungannya beda ya. Kalau saya pakai di di Mirai itu kan penghitungan gain loss-nya real time dan juga sangat detail, presisi. Jadi habis kita sell, kita TP, detik itu juga bisa langsung kita lihat, oh saya cuan berapa, saya loss berapa, fee-nya berapa, langsung kelihatan. Kalau banyak broker yang lain, masuk broker-broker swing saya, itu kan harus nunggu jam 7 baru keluar laporannya. Itu karena dia pakai sistem rata-rata timbang, jadi nggak real time, dan agak mempengaruhi untuk pembukuan. Karena saham misalnya saham A, kita bawa nih 1000 lot, kita udah jual 500, TP 500, masih pegang 500. Terus ada momen lagi jual di hari yang sama, terus sempat kita average beli ulang, misalnya tuh habis kita TP turun lagi, kita beli lagi, itu kacau nanti average-nya. Gitu. Walaupun sebenarnya secara perhitungan rupiah nggak berbeda, tapi itu sangat mengganggu pembukuan. Jadi average-nya berubah dan lain-lain. Makanya saya pakai untuk akun swing aja. Untuk scalping pakai yang real time bisa presisi. Teman-teman mungkin ngalami juga gitu. Itu Bu. Jadi
bebas ya kalau untuk masalah account management, portfolio management maupun cash flow management. Kalau yang saya lakukan seperti itu, gitu. Iya, iya. Mungkin ada pertanyaan Sel dari apa teman-teman di kolom Ya, komentar. ini sudah banyak sekali Bu Leni pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Instagram ini. Dibaca cepat Pak aja ya, Aryo, maksudnya biar bisa ya, menyeluruh. Saya mungkin sampaikannya tak 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 tak, nanti langsung pertanyaan oke berikut, siap. pertanyaan berikut gitu. Tadi ada yang tanya Pak Aryo tentang gap kalau di pagi hari. Biasanya kan candlenya tiba-tiba gap di pagi hari lalu Loncat, langsung turun itu. Itu iya. gunanya apa sih? Pak Aryo kok bisa seperti itu tuh? Emang ada kepentingan apa gitu Pak Aryo? Tadi ada yang tanya seperti itu Pak Aryo. Kepentingannya ngarungin orang lah. Orang kan seneng barangnya pagi-pagi naik rame. Ya udah dijaga beatnya terus dikarungin pelan-pelan. Kayak pasir hisap kan bentuknya. Naik ya. Gap itu tuh kan gap, Maksudnya gap langsung yang loncat. tiba-tiba langsung naik di harga misalnya seperti bumi gitu Pak Aryo. Itu kan tiba-tiba Ya, ada di harga tertentu hanya 300 lot atau 1 lot bahkan kadang-kadang terus langsung oh alah, itu markup itu biasa, itu ngerusak chart. Itu biasanya pakai broker yang cepat lah. Broker yang jelas bukan Mirai ya, pasti itu. Pakai broker lah, broker yang order innya cepat. Itu cuma marking aja ngerusak chart gitu. Jadi menurut saya nggak ada arti apa-apa tuh, trader iseng aja gitu. Yang itu kan open kayak bumi langsung sampai hari ini apa? Kemarin ya 246, Kemarin padahal lotnya kecil. Iya. 260. Iya, hebat sih dia pakai broker custom gitu. Order Ini ada pertanyaan, bisa ngalah-ngalahin order lain yang masuk. Iya. ini ada pertanyaan lagi Pak Aryo. Apakah scalping punya stok universe sendiri atau tidak Pak Aryo? Oh gitu. Kalau saya stok universe kadang sehari berubah, kadang umurnya sehari, kadang bisa seminggu juga. Contoh nih, misalnya ya, yang ini, misalnya trading di barang yang untuk ATM harian ya, ATM harian tapi yang no brainer ya, nggak pakai mikir. Contoh ya, trend W2. Seminggu 2 minggu ini kan 20 21 20 21, ya kan? Ya mainkan aja IEP IEV-nya. Belinya nggak usah ngantri, misalnya sudah kejual pas close IEP-nya 20, sementara bidnya kan 1.500.000 tuh. IEP-nya 20, volume misalnya 100.000, ya masuk aja, terserah teman-teman mau masuk 30.000, 20.000 atau berapa, antap aja ke 21, nanti kan dapatnya 20, besoknya langsung antri itu di 21. Nah kalau 21 kalau teman-teman punya broker yang cepat, kan antriannya kurang lebih antrian depan, gitu. Walaupun overnya mungkin juga 1 juta lot, tapi kalau antrian depan paling nggak kita bisa dapat di sebelum 100.000 antriannya. Ada over HK, ada trader di tengah market yang makan 100.000 aja barangnya udah laku gitu loh. Jadi lumayan loh 20 21 5%. Tapi saya nggak pakai YP ya yang untuk cara main gini. Itu untuk ATM harian untuk lumayan loh satu ronde 5% gitu. Jadi pasti harus pakai broker cepat. YP nggak bisa main di situ. Lumayan. Jadi kalau misalnya sampai closingan nggak ada volume tiba-tiba induknya diangkat. Terus IEP-nya 21, IEV-nya 100.000, misalnya kita bawa 30.000 nih, buang aja ke 20, itu nanti lakunya 21, gitu loh. Lumayan kan, lucu-lucuan lah, kan. Gitu, satu ronde gitu lumayan, bisa buat bensin, bisa buat beli susu anak dan lain-lain. Itu, saya kasih contoh untuk, tapi ini khusus untuk broker yang cepat ya, yang order in-nya awal. Kalau broker retail jangan harap, pasti bontot, gitu. SL-nya, kalau di 20 yang bidnya 1,5 juta itu mau habis, misalnya tinggal digubuk market induknya dihajar, wah 20 ini kok volumenya udah gede, ya udah buang aja, kan kalah fee doang kan cuma 0,4% lossnya kalah fee. Kalau profit 5% kan gross, ya masuk akal kan 1/10, saya hampir 1/12 kan, kayak gitu loh teman-teman. Terus juga ada misalnya untuk apa itu ATM untuk trading harian ya, trading harian misalnya saham-saham yang sideway yang kebaca ranging itu bisa untuk langganan, kita buy on support cicil-cicil, stop loss kalau kebobol di bawah itu kan stop lossnya paling 2% aja, tapi kalau dia mantul lumayan lah, 3% dapat, 5% dapat, 3% lah paling enggak, kan lumayan gitu. Nah IEP IEV itu biasanya muncul saat pre-close ya.
IEP itu Indicative Equilibrium Price, yaitu harga penutupan berdasarkan tekanan beli maupun dorongan jual oleh market. Misalnya gini, saham ini harga 100, sebelum penutupan, sebelum pre-close harga 100, 199,98, terus atasnya 101, 102, 103. Kalau pas pre-close IEP-nya 101, oh berarti ada orang yang HK di 101. Terus IEV, Indicative Equilibrium Volume, adalah istilahnya harga penutupan, volume penutupan yang terjadi di harga penutupan. Misalnya nih ada yang HK misalnya 5.000 lot di harga 101, IEP kan muncul loh 5.000. Kenapa 101? Padahal ada yang orang yang buang 2.000 lot di 1.000, tapi tetap ke atas. IEP-nya 101, IEV 5.000. Nanti close-nya itu pasti di 101. Itu nanti cut off-nya jam 14.58. Paling cepat 14.58.00. Itu nanti kan 14.58.00 berlaku random closing. Random closing itu di antara 2 menit itu nanti kita udah nggak bisa main order maupun masukkan order. Di antara 2 menit itu random. Gitu. Ya saya ngerti karena saya main di IEP, IEV, di barang-barangnya udah kunci-kuncian gitu kan. Gitu. Jadi gitu teman-teman. Kalau misalnya closing kita bawa barang nih, misalnya di 101 kita bawa barang misalnya harga 98. Harga terakhir sebelum pre-close 100, tiba-tiba IEP loncat ke 110. Padahal overnya itu mungkin ada 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, berarti ada HK mungkin 30.000 langsung ke 110. Kayak contohnya Thais kemarin. Itu kan rodok lucu itu. Ada yang HK 50.000. Nggak tahu maksudnya apa, nyangkut dia sekarang. Itu ya orang-orang yang dapat sebelum pre-close, loh lihat IEP-nya langsung dihantam arah. Teman-teman nggak usah mikir, pas bawa barang itu lihat langsung buang ke bawah, buang KRB pun boleh, pasti langsung jadi di atas, pasti, gitu loh. Jadi ada caranya teman-teman main IEP IEV gitu. Kadang-kadang ada orang gila yang nge-HK lot gede ke atas, nggak tahu maksudnya apa. Itu langsung buang bawah, itu pasti laku di atas. Kalau dia HK 50.000, teman-teman mau bawa 1.000, pasti laku di atas. Kecuali barangnya teman-teman 55.000, dia HK ke atas, teman-teman banting 55.000 ke bawah, jatuhnya bawah. Bisa dilihat IEP IEV bisa berubah-ubah. Gitu. Perlu latihan untuk ngecek. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi, Pak Aryo. Model ideal untuk scalping? Model ideal untuk scalping konteksnya ini untuk latihan atau untuk trading for living? Kalau untuk latihan 2 juta aja cukup. Anggap uang sekolah kalau hilang. Kalau untuk trading for living, kita hitung dari biaya hidup. Misalnya nih, sudah berkeluarga, biaya hidup average ya. Asumsikan 10 juta. 10 juta, terus kita misalnya set lah, paling tidak 1 bulan minimal 5% return kita dari Porto. Ini kan ya masuk akal lah kalau 5% aja kan dari Porto. Berarti kalau 10 juta, 5%, berarti kan 10 kali 20, 200 juta modalnya. Gitu. Itu untuk cover biaya hidup saja. Belum untuk growth akun. Kalau skillnya bagus ya di atas 5% ya berarti kan 5% itu return itu untuk biaya hidup. Misalnya bisa 10% sebulan, ya 5% berikutnya ekstra. Ekstra untuk terserah untuk growth akun atau untuk tabungan. Gitu. Jadi memang modal ideal itu berbeda antara yang sudah berkeluarga maupun yang masih single. Yang istilahnya half sandwich generation maupun sandwich generation maupun free generation yang nggak harus biayai orang tua. Kalau sandwich generation tentu lebih berat gitu loh, harus biayai orang tua dan mertua. Itu sandwich generation itu tentunya modal yang dibutuhkan harus lebih besar karena dia lebih besar. Jadi fleksibel ya teman-teman, kita harus ngitung berdasarkan pengeluarannya itu modal itu gitu. Oke, next Pak Aryo. Tanya lagi. Ya, untuk analisa scalping, apa menggunakan tradebook? Apa lihat tradebooknya Pak Aryo? Tradebook harga itu? Ya pasti dong. Kita kan ngelihat tradebook ini kan yang kalau dicek berdasarkan harga ya, orang bilangnya VAP ya, saya bilangnya VPT ya. VAP kan volume at price. Sama dengan VPT ya, volume per tick. Volume yang terjadi di setiap fraksi harga. Ya itu analisa juga. Kenapa? Barang-barang yang breakout, itu biasanya nanti VPT-nya di tradebook itu nanti membesar ke atas. Barang yang pagi-pagi udah rally, koreksi rally lagi, itu nanti VPT-nya itu biasanya nanti areanya bentuknya gini, segitiga terbalik. Resistnya nanti membesar gini. Begitu nanti sudah mateng,
walaupun sebenarnya dia gini ya, gocek itu kan PPT-nya bisa dilihat tuh, PPT areanya, VWAP-nya terbentuk di atas kan, itu breakout ya, berarti itu bisa confirm breakout. Kalau pagi-pagi udah spike tapi istilahnya volume per fraksi harganya belum mateng, biasanya rawan ambrol. Karena belum mateng, istilahnya di spike, tapi bandarnya tidak apa ya, ngeringkesi barang-barang retail yang mau TP, ya pasti meluber ke bawah. Gitu. Saham itu breakout kenapa? Simply karena trader-trader yang harga bawah sudah pada TP, diringkesi bandarnya, makanya naik. Kalau bandarnya cuma colek-colek sambil dia yang jualan, colek-colek ganjel bid dia yang jualan, ambrol, pasti ambrol. Barang breakout itu kuncinya cuma satu, bandarnya ngeringkesi barangnya sih retail. Retail udah TP, diringkesi dilanjut ke atas, retailnya yang tadi jualan nggak terima, beli lagi, dikarungin lah. Gitu. Jadi apa ya, market ini sebenarnya ya greater full game sih. Permainan psikologi. Seringkali banyak itu orang udah TP, naik, beli lagi, tiktokan, TP lagi, lanjut, hajar lagi lebih ke atas, diikuti. Jadi kayak dia pikir bisa menebak dengan persis, habis beli, jual sini. Naik lagi, beli, jual sini. Begitu terakhir, banting dalam. Lunas tuh langsung, cuannya hilang. cuannya dikumpulin berapa, hilang semua. Gitu memang. Ini ada pertanyaan lagi Pak Aryo. Bagaimana cara arah hunter untuk dijual besok harinya Pak Aryo? Oh iya, arah hunter ya. Saya nggak terlalu pinter arah hunter, tapi kadang-kadang saya juga arah hunter. Kayak IATA kemarin itu dia VPT-nya udah, VWAP-nya udah ke atas itu waktu nggak salah waktu 157 ya. Saya sempat ya, karena dia masih pemantauan khusus kan naiknya cuma 10%. Jadi ya saya ingat kok waktu mau tutup arah, saya lihat dulu, saya nggak langsung beli. Over nge-refill, drama dulu. Tapi saya suka arah hunter yang bagus adalah yang sudah kuat di dekat arah dan sudah dekat tutupan 15 menit, paling nggak setengah jam lah mendekati tutup market, tapi masih bertahan kuat di atas dan dilihat di trade book VPT-nya di harga-harga atas itu sudah mateng. Berarti itu ada yang ringkesi barang di situ. Gitu. Jadi itu menurut saya cukup bagus. Nah, kalau pagi-pagi udah arah, saya malah ngeri. Kenapa? Kalau saya misalnya mau arah hunter, pagi-pagi udah naik arah, koreksi, terus juga jam 10.15 arah lagi. Nah, kalau saya beli di arah kan saya jaga lilin di situ. Saya kan harus ngawasi posisi sampai market tutup. Saya nggak suka. Ya ngapain? Ya pokoknya yang kriteria saya kalau pribadi. Saya beli arah itu yang pertama saya pakai broker yang exit-nya cepat, order in-nya duluan. Yang kedua, itu secara trade book, VWAP-nya itu sudah di atas. Bertahan di atas, misalnya naik dekat arah, koreksi dikit. Biasanya tuh sering bentuknya kayak ascending triangle, teman-teman. Naik kan, ntar gini, naik, terus koreksi, gini lagi, terus koreksi, terus tapi kalau ditarik garis itu membentuk segitiga, kayak ascending triangle. Dan berarti koreksinya itu tidak terlalu... itu di arah itu sudah misalnya jam apa ya, jam 14.40 udah tinggal untuk maksudnya udah kayak tinggal nutup. Itu menurut saya win rate-nya cukup bagus gitu. Jadi itu bisa dimasuki kalau mau arah hunter loh ya gitu. Jangan yang pagi-pagi spike koreksi tutup lagi arah langsung FOMO, takutnya di tengah-tengah jam market kita jaga lilin ini kan capek nunggunya gitu ya. Jadi dan juga hindari barang-barang arah yang sahamnya siluman ya. Siluman itu yang sering crossingan, main sendiri. Ya kayak kios itu kan suka main sendiri. Dulu Selis, The Farm itu main sendiri, tapi Selis kok agak real market belakangan ini. Agak beda. Gitu. Jadi beberapa saham itu ada yang tipenya siluman. Jadi yang habis arah langsung ambrol. Gitu. Jadi ya harus tahu tipe-tipenya, mana yang real market, mana yang cuma main sendiri. Gitu. Sering jebak itu. Banyak orang sering kejebak itu likuiditas palsu ya. Over dimakanin terus, bid dijaga, tapi tiba-tiba langsung di crossing ke bawah, berwol, guyur. Padahal sebenarnya bid yang diguyur adalah bidnya si bandar juga, bandar dia gitu, sendiri. main sendiri. Jadi chartnya itu kayak gini, naik, roll, naik, orang FOMO, berwol ARB, gitu. Kayak Raffi itu kan main sendiri tuh, ngeri saya. Saya paling kalau ikut momentum bagus paling cuma ambil 2% aja, 3% bisa.
Tapi saya nggak berani ngebid di barang kayak Raffi karena itu main sendiri, saya tahu. Itu. Jadi ya paling nggak nanti kapan ya? Nanti kalau pas Zoom mungkin saya jelaskan ya saham yang main sendiri kayak apa. Itu karena sekarang Siap. mata ditutup, teman-teman nggak bisa ngeriset secara real time. Bisa sih ngelihatnya malam, tapi ngelihatnya pakai iPod dan transaction detail, dan itu melelahkan karena harus metani ngeliatin satu-satu. Oh ini susah. Kalau dulu real time enak kelihatan. Kalau sekarang ilmunya sudah ada, saya udah tahu mana yang main sendiri, mana yang real market, itu kelihatan. Gitu. Oke, next pertanyaan Pak Aryo. Cara supaya tidak overtrade bagaimana Pak Aryo? Cara supaya tidak overtrade. Betul. Kalau udah cuan bersyukur. Terus juga kalau FOMO mau ikut silakan, tapi paling nggak 1/10 dari lot sebelumnya. Seringkali orang itu cuannya hilang, malah ngerus modal. Karena habis trade di saham A misalnya. Trade nih, misalnya pas bangun dari RB, ikut. Cuan tuh, naik 5% kan, dapat. Terus koreksi, terus naik lagi. Kan nggak berani kan. Terus kelihatan kok menarik, FOMO. Masuk lagi, ke banting. Hilang cuannya. Seringkali gitu teman-teman. Jadi cara supaya tidak overtrade adalah apa ya? Tahan emosi aja. Biasanya orang overtrade itu karena FOMO kok, rata-rata. Habis cuan, terus overconfident, terus langsung beralih cari-cari saham yang rame tanpa melihat chartnya. Ternyata udah di area jagal, terus kebanting, ya hilang biasanya cuannya. Dan yang sering terjadi adalah 1 jam pertama market cuan, terus trade sampai tutup market sesi 2 hilang cuannya. Sering itu. Itu hal klasik itu. Karena biasanya memang orang cuan itu di 1 jam 45 menit sampai 1 jam pertama market, jam 9 sampai jam 10. Habis itu biasanya sesi charity session, berdonasi cuan ke market. Atau paling enggak cuannya tergerus karena tergerus fee. Nah, tak kasih tahu, itu klasik itu, saya juga sering alami kok. Gitu. Jadi memang harus jaga psikologi, dan kalau memang mau FOMO, ya kalau pengen FOMO nggak apa-apa, buy aja 10 lot atau 5 lot. Kalau misalnya sebelumnya mungkin Berarti trading lotnya 2000 dikecilkan lot, ya Pak 5000 Aryo? lot, kecilkan sampai tinggal 10 lot. Saya itu gitu, kalau pengen FOMO, ya udah nggak usah mikir. Saya pengen FOMO nih, saya cuma HK 2 lot. Tapi kan barangnya udah saya TP, tapi naik lagi, saya cuma iseng pengen FOMO 2 lot, lihat jadi ampas atau jadi emas. Sambil saya pelajari, kalau saya FOMO ini apa, rata-rata pasti kebanting biasanya. Gitu. Oke, Gitu. lanjut Pak Aryo. Ada pertanyaan lagi ini. Cara membedakan bid offer palsu, bagaimana Om? Pengen tahu kapan itu saham bakal breakout? Bid offer palsu itu hal yang wajar ya di market, karena memang market ini permainan psikologi. Si market maker memainkan psikologi itu dengan cara dengan menjaga, terus juga maintain bid offer. Karena banyak dari kita ini yang trading nggak pakai lihat chart, dan menurut saya itu susah. Saya sendiri kalau nggak lihat chart susah. Saya kalau klik di layar, kali klik stock book, bid offer, langsung keluar chartnya kan, langsung lihat chartnya, langsung tinggal saya lihat daily-nya. Kayak trader forex aja, lihat langsung daily sama intraday-nya gimana. Oh, posisinya di mana ini harga ini. Seringkali kita kan habis TP di satu saham, langsung lihat saham lain rame, hajar kan, nggak mikir. Padahal itu sebenarnya itu sudah punya pesta itu. Habis itu kebanting, hilang cuannya yang saham sebelumnya. Ring itu. Membedakan bid offer palsu adalah yang pertama, yang penting jam terbang teman-teman. Antara saham yang real market sama saham yang siluman, yang crossingan tok, itu beda. Dari cara makannya, cara makan ordernya, dari down transaction-nya, terus dari susunan bid offer-nya, itu jelas beda. Tapi menjelaskannya gimana ya? Jam terbang ya soalnya. Intinya adalah teman-teman, apa ya, kayak yang sering bid palsu itu Karya, bid over palsu, terus juga kayak Raffi itu juga nggak real market, crossingan tok itu. Makanya kan sering kali kayak Raffi kan crossing rame, tiba-tiba cak kedip lep dari hijau ARB. Ayo, berapa kali itu kejadian? Itu. Jadi saya udah tahu itu palsu memang. Makanya saya nggak berani pasang bid sama sekali di barang kayak Raffi. Kalau misalnya menarik HK keluar, dan saya nggak mau averaging di barang kayak gitu. Gitu loh Bu. Jadi kan sahamnya kalau real market saya masih mau, mungkin buy-nya beberapa dalam range tertentu. Tapi kalau barang siluman kayak Raffi dan lain-lain, udah satu kali hit.
TP atau SL atau CL udah keluar. Dan jangan pernah ngebid, karena ARB pendek ini jangan teman-teman kira bid di ARB itu bakal profitable, nggak mesti. Banyak barang yang langsung sekali gebuk ARB nggak bangun. Jadi jangan pasang bid di ARB, usahakan kosong aja atau pasang satu lot aja. Usahakan nggak berupa bid, karena ARB pendek ini sangat rawan Banda tiba-tiba ARB-in langsung gembok gitu. Cuannya nggak dapet, tapi langsung nyangkut, langsung digembok, baru keluar di ARB berikutnya, kan pusing tuh. Gitu. Jadi bid offer palsu itu harus teman-teman sering lihat dan transaction-nya. Dan itu harus pakai PC ya. Kalau belajarnya pakai HP susah untuk bisa. Gitu. Karena kalau pakai HP itu menurut saya jangan scalping deh, itu untuk swing aja. Gitu, untuk trading santai lah. Kalau scalping agak susah sih. Kalau mau coba ya nggak apa-apa sih, lot kecil. Kalau saya nggak berani scalping pakai HP. Gitu. Oke, karena waktunya sangat terbatas ini Pak Aryo. Ini pertanyaan terakhir ya Pak Aryo. Trading di saham yang sering spam order satu lot, itu bagaimana ya Pak Aryo? Dalam sekitar 6 bulan ya kalau nggak salah, 6 bulan terakhir itu ada namanya Bandar Arisan 2.0. Bandar Arisan 2.0. Ini kayaknya pecahan dari Bandar Arisan yang lawas, yang dulu pernah rugi gede kena saham Indo itu. Bandar Arisan 2.0 ini punya grup dan dia suka spam. Ciri khasnya adalah sahamnya tidak liquid yang dimainkan. Yang kedua, begitu rame itu biasanya langsung ketipan naik 10%. Jadi dia langsung makan semua offer, akumnya itu langsung instan. Terus langsung naik 10%, tapi misalnya di harga 100 kan. Ada offer di 101, 102, 103. Itu sedetik langsung dia enter ke 110, langsung 109, 108, 107 dikasih itu 10.000. Dia langsung crossingan di situ. Dia punya 2 akun. Dia langsung crossingan di 110. Beli jual sendiri. Nah, tapi average dia paling enggak kan 103, 104 aja kan. Udah main sendiri. Retail beli habis kan. Kalau habis barangnya dia cabut bid, buang ke bawah, selesai. Tinggal orang-orang cuci piring yang panik aja. Tapi kalau nggak ada pembeli, biasanya dia mainkan tuh 110 di crossing, create volume, habis makan sendiri, 110 jadi bid, over pasang 111, diputer-puter lagi, di spam satu lot gitu. Terus nanti 111 habis, beli jadikan bid, naikkan lagi 112. Jadi chartnya itu kan kayak tangga tuh, stairway to heaven. Nah, pesta pasti akan selesai. Yang nomor 1, kalau memang dia tidak niat pestanya pendek. Barangnya misalnya dia crossingan, itu kan dia nggak net buy net sell, netral kan, crossingan dari 2 akun. Tapi kalau retail makan terus dikit-dikit lama-lama barangnya kan berkurang. Dia net sell kalau retail HK. Dia net buy kalau bidnya dibanding orang, dikasih orang barang gitu. Cuma karena dia barang nggak liquid, ya paling gunain berapa lot sih. Pesta akan selesai kalau yang pertama dia nggak niat bikin pesta panjang. Yang kedua, kalau barangnya itu crossing udah habis, ya selesaikan aja, pasti langsung naik jor gitu. Tak ketipan mata. Teman-teman jangan coba-coba ngikut, aku akan jual kalau bid udah dicabut. Nggak mungkin, kalah cepat tak jamin. Seberapa cepat? Nggak mungkin. Dia langsung instan itu. Hanya 0,5 detik atau 0,3 detik, nggak mungkin. Gitu. Yang kedua, risikonya si bandar itu kalau dia keguyur sama setan. Nah, gitu loh. Sama setan alias setan itu apa ya? Kayak sleeping devil-nya saya bilang. Sleeping devil ini nasabah yang pegang saham itu dalam jumlah banyak, tapi nggak pernah dilihat portonya. Banyak itu di saham-saham penny stock tuh banyak, punya 100.000 lot, tapi nggak pernah dilihat. Selama nggak ada yang mainin, nggak ada yang nggak ada likuiditas, dia akan tetap jadi sleeping devil. Kalau ada yang main sleeping devil-nya pas mungkin habis makan, ngecek foto, iseng-iseng, loh, kok dimainin? Kok ada bid 100.000? Koyur, biar TP dia. Ya udah, bandarnya risikonya di bandar. Kayak saham Siko itu kan kena dia, XA itu setannya tuh. Lihat aja brosumnya. Nah ini bandar bisa keluar ini, nyangkut tuh, nggak tahu 5M ada itu, mungkin belum habis itu. Kayak gitu. Jadi resikonya ngebandar pakai spam satu lot itu gitu. Dia kalau terlalu tinggi, keluar setan, dia jadi backholder. Itu dia punya PR tuh, membersihkan. Tapi kalau sahamnya nggak terlalu liquid dan
nggak terlalu tinggi mainnya. Retail FOMO, ya dia net sell. Dan cuannya juga lumayan, bisa 10%, bisa 5%, tapi lotnya gede. Gitu, jadi ngebandar gitu juga ada risiko juga. Gitu loh. Jadi biasanya dia jualnya bertahap, nggak bisa langsung instan. Tapi kalau keguyur sama setan, sleeping devil, PR-nya panjang. Tuh, di Bima itu dia rugi banyak tuh. Average 301, cut loss terakhir 220, barangnya masih ada sisa itu, saya tahu. Jadi ya udahlah, itu resiko ngebandar ya kalau kesiram. Gitu teman-teman. Jadi hati-hati terhadap saham-saham nggak liquid, bid palsu. Ya memang itu cara untuk memancing perhatian. Karena di Bursa Efek Indonesia ini beda dengan bursa saham US ya. Bursa saham US nggak ada running trade. Bursa saham Indonesia ada running trade dan itu bisa jadi iklan gratis. Nah, cara ngiklan itu kan banyak. Yang nomor 1 sahamnya aktif, ditransaksikan. Alias sering nongol, sering manggil-manggil. Yang kedua naik banyak, sudah hijau. Sekarang kalau kita spam, satu kali enter, satu lot kali 100, pecah 100 kali. Di saham yang merah, minus 3% atau 4%, dengan saham yang naik 15% sudah. Pasti disambut yang 15%, tak jamin. Karena orang lebih suka lihat yang hijau, yang merah susah. Gitu loh. Makanya kan biasanya bandar kolek di merah, jual yang nanti hijau. ARB ke 5 langsung diringkesi semua overnya, langsung di-maintain, dikerjain, jualannya di hijau. Gitu, ada caranya sih kalau dananya gede. Gitu. Jadi ya gitu teman-teman, kita harus belajar, maksudnya spam satu lot itu tujuannya apa? Tujuannya promosi. Promosi untuk ngeramein, sama promosi untuk cari korban. Nah itu loh. Jadi teman-teman harus pinter-pinter aja ngelihat. Kalau mau scalpingan barang gitu ya bisa. Tapi lotnya jangan gede-gede ya. Karena kalau lot gede-gede itu bandarnya bisa ngelihat loh. Karena offer yang dia isi itu offernya dia sendiri loh. Dia bisa ngelihat loh. Diganjel di tengah-tengah ganjelan bidnya itu ada bid berapa itu bisa. Karena saya pun bisa melakukan itu. Tapi saya nggak mau, resikonya gede. Saya ngebid 10.000. Kalau ada setan yang bangun, saya langsung disiram, mati saya. Nggak bisa keluar kayak Siko sama Bima kan. Gitu loh. Jadi apa ya, teman-teman jadi retail yang baik aja, ngikutin. Kalau jadi bandar risikonya juga gede kok. Kena setan itu yang habis itu. Gitu. Ya, benar, buat nambah frekuensi. Spam itu nambah frekuensi. Kalau gini, trader itu kepancing kan yang pertama karena keramaian kan. Karena transaksi volume sama frekuensi. Kan bisa dilihat itu di live top stock gainer kan ada juga yang top frekuensi. Kan banyak trader juga yang screeningnya lihat top frekuensi itu di situ. Gitu. Paling nggak untuk hari tersebut itu bisa nongkrong di top frekuensi itu paling nggak itu bisa jadi lirikannya orang-orang. Gitu. Itu ada pertanyaan lagi mungkin? Nggak apa-apa. Oh. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sampai jam 9 nggak apa-apa, Bu. Santai. Waduh. Atau sampai IG-nya yang auto close. Itu ada Sobat KB, pertanyaan lagi teman-teman. Rekamannya ini ada rekamannya, jangan khawatir yang terlambat join, ada rekamannya. Dan ini Pak Aryo ini baik hati, mau sampai jam 9 ini Pak. Nggak apa-apa, atau sampai IG-nya nge-close sendiri. Kadang-kadang kan sampai IG nge-close sendiri, Bu. Close sendiri ya, ini hampir udah 1 jam lebih. Mungkin ada pertanyaan lagi, Sel, yang menarik, Sel. Iya. Ini ada nih, bandar nggak ada yang nyangkut. Siapa bilang? Ada bandar tuh nyangkut 150 M itu. Salah satu di 3 saham. 1 saham perkapalan, 1 saham TV, 1 saham kimia ya, pabrik kimia. 150 M tuh. Nggak bisa keluar, nyangkut, floating loss banyak. Gitu. Tapi kalau misalnya end of day dinaikkan 5%, close aja 5%. Dia seolah cuan berapa M. Seolah cuan karena floating loss-nya berkurang. Dari sebelum floating loss 10 M, dinaikkan jadi floating loss-nya tinggal 5 M kan. Cuan dalam tanda kutip, portofolio gain-nya 5 M. Besok nyungsepin lagi nggak apa-apa. Tapi nggak bisa jual. Kayak gitu teman-teman. Bandar juga bisa rugi loh, kata siapa? Kata siapa Kata siapa nggak bisa rugi? Retail bisa rugi, bandar bisa rugi. Scalper kayak Pak Aryo yang untung ya Pak, bisa mengerti situasinya ya, harusnya ya. Kalau bandar kan jadi kebetulan begitu bisa kecantol.
Iya. Ya, kalau bandar itu kalau cuan luber-luber, gede Mm-mm. banget, tapi resikonya Mm-mm. juga gede. Tapi mereka Mm-mm. punya win rate yang tinggi. Karena kalau Iya. misalnya bandar yang apa ya, kopengan ya sama emiten, ditunjuk emiten, dia kan pegang daftar pemegang saham. Iya. Iya. Kan dikasih tuh sama Iya, betul. GAE lewat orang dalamnya. Mm-mm. Jadi kan paling nggak dia bisa tahu siapa-siapa yang bawa barang ini. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Kalau ada penumpang nggak sopan ya udah dibawa nyelam aja sampai muntah-muntah. baru baru karungin aja sekalian. Nanti kalau dia keluar, dicek udah mulai keluar, mulai stres, mulai muntah-muntah. Oh, ini tiap hari dia berkurang. Ditekan terus sampai sampai mual-mual, dicek sudah hilang baru terbang. Kita nggak bisa lihat gitu. Kita lihatnya kan di Broksum. Tapi kan kalau DPS itu lebih valid. Kita tahu siapa-siapa Iya, penumpangnya. benar. Siapa-siapa penumpang resmi, siapa-siapa penumpang nggak bayar tiket, siapa-siapa penumpang yang memang pakai seat belt nggak mau turun, siapa-siapa penumpang yang Mm. dikit-dikit turun, tahu. Itu. Makanya kan saya sering kali kalau bawa barang di barang gitu kan saya nggak pakai akun atas nama saya sendiri, atas nama adik, atas nama bapak, ibu. Jadi kan nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi Pak Aryo ini mendetail banget ya Pak. Maksudnya tiap saham udah ada karakternya sendiri dan Pak Aryo tuh tahu jelas karakternya. Misalnya kayak saham Raffi karakternya seperti apa. Jadi memang harus mengerti betul ya Pak ke saham yang akan diituin ya Pak ya. Karakternya Iya, segala betul, Bu. macam. Jadi kalau menurut saya prinsip saya gini, memang nggak ada yang 100% pasti untung terus di Mm-mm. saham. Tapi paling tidak kalau kita mengerti situasi kondisi market, chance of winning alias win rate kita kan juga meningkat, Bu. Ya, Gitu. betul. Jadi kalau kita memahami situasi perang, kita nggak jamin juga bakal menang perang, tapi paling tidak peluang kita terbunuh itu lebih kecil. Iya, Gitu. iya. Survivabilitas lebih bagus gitu. Gitu, Bu. Ini Nggak ada jamin pertanyaan lagi pasti Pak cuan Aryo. terus sih. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak Aryo. Gimana bedain Hmm. koreksi sama turun beneran? Dan bagaimana formasi bid over yang untuk entry saat koreksi? Oke. Koreksi sama turun beneran. Kalau koreksi setelah naik, naiknya volumenya gede, turunnya pelan-pelan nggak ada volume, itu koreksi biasanya. Tinggal cari aja support-support dari teman-teman ukur deh. Misalnya waktu itu candle daily-nya panjang nih, naik misalnya 20%. Tapi habis itu besok nggak ada follow up, koreksi itu. Tapi volumenya nggak ada. Dicek di brosum bandar broker yang massive buy masih di dalam. Teman-teman cek aja antara seperempat sampai dengan setengah dari kenaikan itu biasanya nanti mantul. Biasanya loh ya. Jadi gini misalnya, naik 20%, candle daily kan segini. Besoknya sempat orang FOMO terus koreksi. Hari pertama tutup sini. Hari kedua, teman-teman lihat, seperempat, ini kan gini, full, setengah, 3/4, seperempat kan. Berarti kan 3/4. Antara 3/4 atau setengah dari penurunan itu, dari kenaikan itu biasanya titik entry yang bagus. Selama masih posisinya yang beli itu masih di dalam ya, nggak ngelakukan apa-apa. Biasanya mantul. Itu biasanya tugas akun swing saya untuk masuk di barang-barang kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi itu koreksi biasanya loh ya. Tapi ada juga yang ngeprank. Masuk banyak, candle daily-nya tinggi, di koreksi seperempat dari oh saya belum beli. Setengah saya mulai beli. Turun ke 3/4, langsung yang beli itu jual, buanting balik ke harga awal. Ya udah, akun swing saya cut loss juga. Gitu loh. Yang penting trade plan saya udah jelas. Tapi paling tidak dari 10 kali trade, saya bisa win 8 kali, plus 2 kali kan nggak ada masalah. Saya masih net profit kan, kurang lebih. Nggak ada yang pasti di pasar saham, tapi teman-teman harus bisa lihat. Kalau saham naik volumenya gede, besok-besoknya turun volumenya kecil, biasanya itu koreksi. Lain cerita, saham naik sampai tutup volume gede, besoknya tinggi, masih volume gede, tapi bentuknya kaki panjang di atas, upper shadow-nya tinggi, terus tutupnya merah. Biasanya itu udah distribusi. Besok turunnya volumenya tipis, biasanya itu sudah isinya orang nyangkut semua. Karena kalau retail, kalau cut loss kan nggak kompak. Ada yang cut loss, ada yang nampung, ada yang cut loss, nampung. Kalau bandar distribusi kan langsung banting, gitu, atau ngangkat, gitu. Jadi itu bisa jadi itu memang sudah distribusi. Biasanya besok-besoknya udah turun terus, cut loss estafet dari yang cuci piring di atas kan. Gitu. Terus ini ada teman-teman yang nanya tadi DPS itu apa? DPS itu daftar pemegang saham, teman-teman. Daftar pemegang saham ini
rutin dikasih oleh BAE, Biro Administrasi Efek, kepada direktur atau ya itulah orang-orang dalamnya emiten. Nah itu yang biasanya dikasihkan ke bandar. Jadi bandar itu profesi juga, di hire sama emiten gitu. Karena kadang-kadang ya biasanya direkturnya masa goreng sendiri sih di depan laptop, goreng sendiri, depan PC goreng sendiri, nggak mungkin. Dia hire jasa production house lah. Soalnya perbandaran itu kan ya profesi gitu. Jadi ya kita ngikut aja gitu. Ya, ini ada yang tanya-tanya saham. Sobat Kepi yang tanya saham, mungkin bisa ditanyakan nanti ya ketika hari Jumat. Itu nanti ada live juga bersama Bu Leni setiap hari Jumat. Bersama Pak Dodi juga. Jadi nanti Sobat Kepi yang mau tanya-tanya saham, biasanya dibahas sama Pak Dodi, disertakan dengan chartnya juga. Live dengan Bu Leni dan Pak Dodi setiap Jumat jam 4 sore ya, Bu Leni ya. Iya, setiap hari Jumat Ya. jam 4 sore kita ada iki live dari jam 4 sore mungkin sampai sekitar jam 5-an gitu. Ya, oke, lanjut lagi Pak Aryo. Ya, tadi ada Bagaimana supaya pertanyaan, kita tahu? Bakri sama HT bagus Ya. mana? Ya bagus yang harus dibeli naik. Mau Bakri, HT, mau emiten anta beranta, pokoknya habis dibeli naik ya itu bagus menurut saya. Nggak fanatik saya. Yang penting bisa cuan ya Pak Aryo. Iya Jadi nggak ada lah, kalau favorit cuan ya Pak catat Aryo? lah. Nggak Ya. ada favorit klub apa atau apa sektor apa atau saham apa gitu nggak ada yang Nah, favorit saya ya Pak ya? biasa, ya saya favoritkan ya paling nggak patternnya kebaca, Bu. Oke. Saya ingat kok dulu zaman-zaman bencok masih belum masuk Prodeo, sebelum November 2019. Itu pergerakannya enak banget. ARB simetris, volatilitasnya oke. Gila. Saya ingat lusa itu akhir tahun 2018 ya, akhir tahun 2018 itu waktu naik kotos-kotos, waktu turun ARB kotos-kotos juga, karena kan chart candle kelihatan ARB, tapi sebenarnya intraday itu dibanting, angkat, banting lagi, angkat. Diikuti terus itu, gila-gilaan. Nah, itu saya suka, cakep. Saya suka, tapi setelah sudah supirnya masuk Prodeo ya udah buyar semua. Gitu loh. Jadi ya udah punya favorit yang bisa kebaca patternnya ya. Kalau patternnya random ya bingung saya. Gitu. Jadi Pak Aryo, ini kita nih harus bisa menyesuaikan dengan market ya Pak ya. Maksudnya marketnya maunya gimana. Kalau dulu mungkin kayak Pak Aryo zaman Beni Cokro mainnya caranya segini. Terus sekarang ini zamannya seperti ini. Harus rubah-rubah stylenya ya Pak ya. Maksudnya menyesuaikan dengan market yang ada gitu ya Pak Aryo ya. Betul sekali Bu. Karena apa ya, market ini dinamis. Kita nih juga harus menyesuaikan. Karena betul. Saya dulu sebelum bulan Juni ya, itu kan ada sektor kan banyak ya. Sektor kalau dari segi bidang usaha, ada yang koal, oil, terus properti dan lain-lain. Sektor ada juga sektor dari bandarnya nih, sektor VVIP. Kayak dulu saya main terus itu ILS, Truk, Toys, Miti, Becip, TV, main kayak orang gendeng. Jadi begitu di call, kita itu yang kita dan teman-teman yang gebukin sampai naik itu. Orang FOMO ya udah kita jual pelan-pelan. Sekarang susah, mana? Kita udah nggak peduli lagi. Yeah. udah ayem, malah bandarnya diri nyangkut. Sudah adem ayem. Iya, kita dulu dia call, kita kerek, kita yang digebukin sama market. Aduh, capek. Ya udah mulai Juni udah off. Juni Juli udah off dari sektor itu. Karena nggak cuan dulu enak. Tahun itu enak banget. Gitulah. Jadi selama patternnya kita bisa baca, bisa win rate tinggi, profitabilitas baik ya kita trading lah di sektor-sektor maupun saham-saham emiten-emiten yang dimainkan itu. Kalau udah enggak ya udah selesai, nggak usah dipikirin lagi. Gitu. Iya. Ini tadi ada yang tanya, untuk mengetahui behavior dari saham-saham itu, kira-kira ngeliatinnya berapa lama sih Pak Aryo? Nah ini, kalau ngelihat berapa lama nih, saya gimana yang jawabnya ya? Saya kalau selama jam market ya ngelihat terus di saham, gonta-ganti, lihat-lihat, lama-lama ngerti. Supaya kita tahu behavior suatu saham, gini teman-teman, kalau teman-teman misalnya full time kayak saya, sering diliatin aja di jam market, sering dianalisa chartnya juga dilihat, kebiasaannya. Kalau teman-teman misalnya kerja kantoran, di malam-malam dilihat aja tutup market
chart dari saham-saham yang jadi incaran itu kayak gimana. Kan seringkali kelihatan itu. Waktu diangkat, crossing-crossing, volume besar, tiba-tiba ARB, volume besarnya di ARB. Itu kan berarti, oh, ini barang-barang yang bisa tiba-tiba kasih surprise ARB. Jadi perlu diwaspadai juga barang-barang kayak gini. Terus juga, apa ya, kalau biasanya saham-saham yang masuk LQ45, kayak Medco, kayak, apa itu, Bumi masuk LQ45 nggak ya? Nggak hafal saya. Ya pokoknya yang liquid gitu, biasanya chartnya nggak terlalu ngawur sih. Tapi kalau penny stock itu ya kadang suka ngawur sih. Gitu. Habis mulai langsung ambrolnya cepet. Terus habis ARB orang cut loss, entah hari yang sama atau dinaikkan lagi atau besok ambrol dinaikkan. Itu ngeri juga. Harus ngerti patternnya. Gitu. Jadi berapa lama ngelihat ya, saya sih selama jam market ngelihat terus. Dan itu udah dari 2017 jadi ala bisa karena biasa ya teman-teman. Kalau berapa lamanya ya udah berapa tahun-tahun. Dan waktu itu kan sebelum Desember kan mata belum ditutup ya. Bruksum real time masih dibuka. Jadi ya kita masih bisa lihat kebiasaannya. Kalau sekarang ya melihat volume, lihat trade book gitu. Ini ada pertanyaan menarik lagi. Ada pertanyaan. Bagus ini. Iya. Ya. Om, kalau bandarnya itu apa indikasi bisa naik lagi? Ya bisa. Kalau bandarnya udah dikejar deadline harus mencairkan barangnya, misalnya udah ditagih harus cairkan oleh konsorsium, ya udah harus dinaikkan lah. Harus dinaikkan atau minimal dia naikkan itu untuk cairkan barang, belum tentu dia juga untung. Gitu. Bandar nyangkut bisa juga dia nyangkut bertahun-tahun kadang-kadang. Gitu loh. Jadi kita kalau lihat bandarnya nyangkut, ya paling tidak kalau sudah average dia jauh dan itu sudah sideways, ya bolehlah untuk di buy on weakness, tapi pakai akun yang sabar ya. Nanti juga biasanya kalau dia punya kepentingan nanti dinaikkan lagi. Gitu. Biasanya gini teman-teman. Pattern-pattern yang sering win rate tinggi itu yang sudah downtrend, yang misalnya downtrend misalnya dari 200, downtrend ke 150, 100, berhenti di sekitar 80, terus sideways misalnya. Sideways, lama-lama kan MA20, MA60 turun tuh, mengikuti. Sideways sebulan, 2 bulan, 3 bulan, waktu ada volume sama penguatan candle, itu namanya mau napak MA20 atau MA60, MA-nya mau diloncatin. Nah itu biasanya itu win rate-nya tinggi kalau beli sebelum dia napak. Gitu. Kayak True itu kan gitu, napak MA60 kan, kemarin langsung hari ini spike. Saya beli tapi nggak banyak eman. belum yakin, ternyata naik loh, lumayan kan. Dari berapa itu? 62, 63 sampai 72. Itu naik berapa persen ya? 12%, anggaplah kita dapat 6%, 7% kan lumayan. Nggak harus 12% lah. Gitu. Dari 12%, anggap 6 sampai 8%, ya udah, bagus itu. Gitu. Mungkin ini karena sudah jam 9 dan Bu Leni juga sedang ada kendala. Mungkin ini menjadi pertanyaan penutup ya Pak Aryo untuk sesi kali ini. Jam trading Pak Aryo saat market volatile itu jam berapa sih Pak Aryo? Market paling volatile itu jam 9 sampai setengah 10. Kalau teman-teman misalnya kerja kantoran, mau belajar scalping, cukup belajarnya itu jam 9 sampai setengah 10 aja. Atau paling nggak sampai jam 9.45. Habis itu lanjut kerja nggak apa-apa. Habis itu biasanya marketnya sudah volumenya nggak terlalu tinggi. Lebih slow paling gitu ya Pak Aryo ya? 30 sampai 45 menit pertama, pasti. Itu jam volatilenya ya. Jam volatil kedua adalah open sesi 2. Jam setengah 2 sampai jam 15 menit lah paling nggak. Itu kadang-kadang ada saham yang continuation, melanjutkan kenaikan. Biasanya sudah naik, koreksi, sideways. Itu bandarnya mungkin lagi tidur lah, lagi santai. Setelah jam makan siang, dia di depan layar lagi, baru goreng lagi. Itu continuation. Tapi kadang-kadang ada yang udah naik koreksi, dibanting. Ya itu bisa terjadi karena ya itu sudah market sudah stabil, equilibrium, tiba-tiba ada yang pegang harga bawah, investor besar, nggak lihat foto, kok naik nih?
Aku TP ah, wanting bior. Ya udah chatnya gini, chat sesi 2 bior. Gitu. Jadi penentuannya biasanya ada barang-barang gitu. Jadi kita harus lihat. Dan volatile berikutnya itu deket tutupan. Sekitar Closing 15-20 menit jelang closing market. Itu jam volatile lagi. Karena biasanya para BSJP mulai cari barang. Terus juga PSDP. yang pakai margin, day trade, buang barang. Itu kan membuat volatilitas. Terus bandar mau melanjutkan goreng, continuation untuk besok, itu. Atau bandarnya banting, itu volatile biasanya jam-jam itu, teman-teman. Jadi kalau nggak punya full time waktu, ya pantengin aja jam 45 menit pertama sama deket tutupan. Setelah di tengah-tengahnya nggak trading nggak masalah gitu. Berarti dekat-dekat tutupan itu mungkin sekitar jam setengah tigaan ya Pak Aryo ya? Jam setengah tigaan sampai closing market ya Pak? Ya betul. Jadi kadang-kadang barang-barang yang arah-arahnya win rate-nya cukup bagus itu biasanya yang nanti dikereknya sesi 2 Jam-jam segitu ya? sekitar jam setengah 3. Jam 2:15 sampai setengah 3-an mulai dikerek lagi sampai tutupan. Itu menurut saya biasanya kalau mau arah hunter win rate-nya cukup baik. Dan juga nggak usah jaga lilin lama-lama gitu. Ya, kalau pagi-pagi Betul. rawan biasanya. Habis itu dibantai. Gitu. Kalau kemarin kan kasus yang ARA itu kan juga ketika kemarin ambil contoh BKSL itu kan arahnya di kanan ya Pak Aryo jadinya pas close market. Kalau seperti itu memang pagi harinya sebaiknya langsung dibuang atau ditunggu lagi apa gimana Pak Aryo kalau pandangan Pak Aryo sendiri? Jadi kalau BKSL setauku itu ada yang ngerek MG sama LG ya. MG yang memang jagoan makan arah tuh dan makannya gede. Itu ada investor yang keluar. Itu saya ingat kok di 67 ya, di arahnya kemarin sore itu dekat di pre-close itu ada yang buang 1 juta lot, Iya, ada yang nampung, ada yang buang lagi 1 juta lot. Gila. iya, 50.000 kali 50 ya, 50.000 lot kali 20. 20 ya. Makanya saya sih nggak makan itu BKSL, nggak berani. Tapi ya itu Iya. besoknya saya lihat tuh MG ini average-nya 7 berapa ya? 69 atau Satu 70? kemarin kayak ya. 6 kemarin kan arahnya 67 ya. 72. 72 Sorry Pak sorry Aryo. 72 ya. 72 Iya. MG Kalau average-nya nggak salah 70. itu MG itu yang 7 nada ya 70 71. guyurannya Iya, betul. investor. Terus dia kerek Iya, lagi ya. betul. Saya juga ikut pagi-pagi tapi ya nggak jauh-jauh juga targetnya. Yang penting Iya. ya udah, yang penting dapat 2 tik 3 tik kabur. Gitu. Ternyata kan jebakan toh. Iya. Gitu. Iya. Wah, ini seru banget ya ngobrol-ngobrol sama Pak Aryo ini nggak kerasa sampai jam 9 lewat ini Sobat Kebi. Untuk pengumuman juga Sobat Kebi reminder lagi bahwa kita akan ada giveaway. Sobat Kebi tinggal follow Instagramnya Kebi Valburi Semarang, follow Instagramnya Pak Aryo, dan screenshot live ini upload ke IG story masing-masing. Tag Kebi Valburi Semarang dan tag @AryoTW. Akunnya jangan di private supaya nanti Kebi Valburi Semarang tahu dan bisa di-repost. 3 orang Sobat Kebi yang beruntung akan mendapatkan saldo RDN dari Kebi Valburi senilai 100.000. Jadi untuk 3 orang Sobat Kebi yang beruntung. Mungkin itu Sobat Kebi, terima kasih Pak Aryo atas waktunya malam ini. Ditunggu nanti kita bisa Zoom bareng Pak Aryo karena tadi banyak sekali peminatnya Pak Aryo. Betul. Jangan lupa follow Sobat Kebi agar tidak ketinggalan kapan kita akan Zoom bareng bersama Pak Aryo untuk lebih teknis lagi membahas seri-seri market ini. Untuk live juga akan di-save Sobat Kebi di Instagramnya Sobat Kebi Valburi Semarang. Jadi Sobat Kebi setelah ini bisa langsung lihat di Instagramnya Kebi Valburi Semarang. Terima kasih Pak Aryo atas waktunya hari ini. Terima kasih Sobat Kebi semuanya. Terima kasih Mas Marcel. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah menyimak. Salam sukses, salam sehat. Semoga besok kita yang trading bisa dapat cuan juga. Kita semua sehat selalu ya. Amin, amin. Terima kasih. Salam cuan. Sama-sama. Dadah. Thank you.